الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الإخوان والأخوات Bapak Syuhada, Bapak Margo dan keluarga, Bapak Zen dan Habib Syihab, juga keluarga saya yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Di kesempatan lalu disampaikan mengenai tanggung jawab kita, tugas kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para imam yang kita yakini para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, bahwasanya melalui mereka mengenal keutamaan mereka, mendekati Allah Subhanahu wa taala melalui para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan cinta kepada mereka dengan tulus melaksanakan apa yang mereka serukan dan menjauhi apa yang mereka larang. Itu adalah orang yang paling beruntung, dan dia bagian dari Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, dan dia berada di tempat atau kediaman yang penuh dengan ketenangan dan bersama Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, dari sini tugas kita ialah kita harus mengenal para imam kita, khususnya kepada imam zaman kita ajalallah farajahu syarif. Kita bertawassul kepada mereka, melalui mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti cinta kepada mereka sebagaimana seruan Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian, tapi yang beliau inginkan, yang beliau harapkan adalah cinta kita, cinta umatnya kepada keluarganya. Nah, kemudian melaksanakan apa yang mereka atur, yang mereka nasihatkan, yang mereka wasiatkan, yang mereka serukan, yang mereka perintahkan, dan meninggalkan apa yang mereka larang. Nah, inilah tugas-tugas yang harus diperhatikan oleh umat Rasulullah sebagai para makmum, oleh kita sebagai para makmum bagi para imam, dan khususnya bagi Imam Al-Mahdi ajalallah farajahu syarif. Tadi saya menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 5. Saya berpikir bahwasanya Allah memberikan karunia. Allah
menjadikan karunia itu bagi orang-orang yang tertindas di muka bumi dan menjadikan mereka para pemimpin, juga menjadikan mereka para pewaris, artinya yang memiliki bumi, yang menguasai bumi. Saya tadi merenungi siapa mustad'afin yang dimenangkan, yang dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sejarah Imam Hussein alaihissalam yang di bulan ini adalah kelahiran beliau, kelahiran Imam Hussein alaihissalam di Asyura, pasca Karbala, ketika Imam Ali Zainal Abidin ditanya oleh Yazid siapa yang menang di antara Yazid dan Abu Abdullah al-Husain. Nah, beliau ditanya oleh seseorang, entah itu penguasa atau seseorang, beliau menjawab, kalau kamu tahu siapa yang menang, maka adzin wa aqim, summa aqim. Maka kumandangkan adzan dan dirikan sholat. Dan benar ketika suara adzan itu dikumandangkan dan sampai pada nama kakeknya, datuknya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disitulah bahwa diketahui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah datuk Imam Ali As-Sajjad dan beliau dari anak keturunan beliau. Nah, sampai hari ini kalau di zaman itu secara kasat Imam Hussein alaihissalam beserta para sahabatnya yang setia itu mati syahid, semuanya gugur, dan yang ditinggalkan para wanita itu ditawan, termasuk Imam Ali As-Sajjad, secara kasat kalah. Tetapi di balik itu adalah kemenangan, sampai dikatakan bahwa darah yang mengalahkan pedang. Nah, realitas itu begitu nyata, terutama di zaman sekarang, bahwa kita bisa melihat pada hari Arba'in berapa juta orang dari seluruh penjuru dunia, baik itu dari negeri-negeri Islam, bahkan orang-orang yang non-Muslim pun, ya, dari kaum Kristen, bahkan kaum Yahudi mungkin, ya, alhasil dari orang-orang Barat pun itu berpaling pada peristiwa setiap tahunnya Arba'in di Karbala. Itu semuanya makam Imam Hussein bagaikan magnet yang menarik jutaan manusia ke sana, dan juga orang-orang Irak menyambut para peziarah itu sebagai tetamu Abu Abdullah al-Husain, menyambutnya dengan memberikan apa-apa yang mereka punya, tempat, fasilitas, makanan. Dalam beberapa hari mereka menjamu para tamu-tamu Abu Abdullah al-Husain alaihissalam. Bukankah itu kemenangan? Ya, juga simbol-simbol yang berkaitan dengan Imam Hussein alaihissalam yang di sepanjang sejarah orang-orang atau para pecinta yang memperingati Abu Abdullah Husain pada hari Asyura, ya, itu dicekal, bahkan sampai dibunuh, tapi tidak pernah terhapus itu simbol-simbol atau budaya-budaya Husaini yang diadakan, yang
diwujudkan oleh para ulama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam hingga saat ini. Bahkan Husainiyah ini pun itu bentuk kemenangan Abu Abdillah al-Husain. Nah, kemenangan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam tentu melalui proses, melalui perjuangan-perjuangan para ulama, melalui pengorbanan-pengorbanan dan para pecinta Abu Abdillah yang mereka sembahkan hingga saat ini mereka berseru, mereka memahami bahwa Imam Hussein alaihissalam tidak lepas dari pembelaan terhadap keadilan, tidak lepas dari pembelaan terhadap kemanusiaan, tidak lepas dari perlawanan terhadap kezaliman. Karena itu, ya seruan-seruan diantaranya yang Pak Zain juga tahu, ma taraktuka ya Abu Abdillah, ya kan? Aku tidak akan meninggalkanmu wahai Imam Hussein. Nah, ini adalah seruan yang membangkitkan, seruan yang lahir dari hati setiap mukmin yang di dalamnya terdapat bara api, ya, yang membara. Yang membara, kenapa membara? Ya, kaitannya, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan pengorbanan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Jadi, orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang tertindas, nah, yang paling tertindas di antara seluruh umat manusia itu adalah para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, mereka kenapa tertindas? Karena mereka menegakkan keadilan. Karena mereka hendak mengabadikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Islam itu dibenci oleh musuh-musuhnya, ingin dihapus, ingin tidak berlaku di muka bumi? Karena Islam memuat ajaran keadilan. Karena Islam memuat kebenaran, ajaran kebenaran. Karena Islam itu memuat ajaran kemanusiaan. Nah, disitulah musuh-musuh Islam tidak menghendaki keadilan. Mereka tidak menghendaki kemanusiaan. Mereka menghendaki perbudakan. Mereka menghendaki kesyirikan. Mereka menghendaki pemujaan terhadap orang-orang yang kuat. Ya, terutama para penguasa yang sekarang ini, ya. Seperti yang kita ketahui, Amerika itu merasa dirinya penguasa di bumi, merasa yang paling kuat, dan sehingga yang siapapun yang tidak nurut dari semua negara itu pasti akan diganggu, ya, pasti dibuat tidak tenang. Dan dengan berbagai cara, diantaranya caranya adalah lewat ekonomi dan seterusnya. Alhasil, apakah mereka itu mustad'afin? Mereka itu orang-orang tertindas? Bukan. Mereka adalah mustakbirin. Mereka adalah kaum arogan yang menjadikan manusia itu sebagai budaknya, yang menindas berarti orang-orang yang paling tertindas. Orang-orang yang tertindas itu di sepanjang sejarah adalah mereka yang melawan penguasa, yang menolak kezaliman, ya, menolak kezaliman, menolak penindasan dan seterusnya. Nah, yang paling melakukan perlawanan itu adalah para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ya, itu yang paling jelas adalah Imam Hussein alaihissalam. Saya teringat dengan perkataan seorang non-muslim, tokoh seorang muslim. Itu dia bilang, jangan ajari muslimin karena muslimin memiliki Al-Hussein alaihissalam.
Jangan ajari kemanusiaan kepada muslimin, karena mereka memiliki Al-Husain alaihissalam dan seterusnya. Jadi Imam Husain alaihissalam sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa zalim, terhadap kezaliman, terhadap siapapun yang anti kemanusiaan, siapapun yang anti keadilan. Nah, di bulan Sya'ban ini kita memperingati hari kelahiran para pribadi agung yang saya bilang, yang ingin saya sampaikan di sini. Mereka itu semua adalah Husaini. Mulai dari Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Beliau adalah jiwa Husaini. Jiwa yang melakukan perbaikan sebagaimana ucapan beliau, innama kharajtu li talabil islah bi ummati jaddi, ya, bahwa aku keluar bangkit untuk atau dalam rangka islah, melakukan perbaikan di tengah umat yang umat itu ditindas, umat itu ditindas tapi diam. Umat itu di agama mereka hendak disimpangkan, hendak diselewengkan, hendak diatasnamakan, ya, diatasnamakan. Mereka berbuat apapun, menghalalkan segala cara atas nama agama, atas nama Islam. Nah, kenapa? Ya karena mayoritas yang dihadapi oleh penguasa masa itu adalah umat muslimin. Karena itu untuk bisa meyakinkan muslimin di masa itu kepada penguasa, ya harus atas nama Islam. Tetapi tindakan-tindakan pemerintah penguasa di masa itu adalah tindakan yang anti terhadap Islam, tindakan kezaliman. Nah, kita lihat bulan Sya'ban itu hari kelahiran Abu Abdillah, hari kelahiran Abul Fadl Al-Abbas, hari kelahiran Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, hari kelahiran Ali Al-Akbar, hari bahkan di nisfu Sya'ban hari kelahiran Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Yang saya pahami, semua pribadi agung ini adalah Husaini. Kenapa? Ya karena mereka pendamba keadilan, penegak keadilan, sampai pada puncaknya imam kita Sahibul Asri waz Zaman, di tangan beliaulah dan atas janji Allah lah keadilan itu akan dipenuhi di muka bumi ini. Jadi hikmah yang mungkin bisa kita ambil di bulan ini adalah kesetiaan. Ya, kita harus setia kepada imam kita yang ditunjukkan oleh para sahabatnya, yang ditunjukkan oleh para sahabat Imam Husain alaihissalam, yang ditunjukkan oleh para sahabat a'immah ahlul bait alaihimussalatu wassalam, bahwa para imam ahlul bait bukan hanya omong-omong, tetapi mereka ini ketika berseru harus jihad, mereka berjihad. Ketika mereka berbicara tentang kesyahidan, mereka syahid. Ketika mereka berseru tentang kemanusiaan, mereka bersama orang-orang miskin. Mereka bersama orang-orang biasa yang jelata. Mereka bersama para budak. Kita lihat, saya teringat Imam Hasan alaihissalam ketika beliau lewat di satu jalan, kemudian mendapati orang-orang miskin, ya, makan dengan lantainya bukan pakai karpet ini, tetapi pakai, mereka ini duduk di atas tanah makan makanan, ya, makanan para budak. Lalu Imam Hasan alaihissalam duduk dan mereka mau menawarkan gak enak kepada Imam Hasan, tetapi Imam Hasan nggak apa-apa, ya,
tawarkan kepada saya akan makan bersama kalian. Lalu diberikan makanan mereka itu kepada Imam Hasan untuk makan bareng dengan istilahnya para sahaya atau orang-orang yang sangat miskin. Setelah itu setelah beliau makan, lalu Imam bangkit dan menyampaikan, besok kalian datang ke rumah saya undang kalian makan. Mereka datang ke rumah Imam Hasan, lalu diundang, dijamu oleh Imam Hasan. Setelah itu mereka diberi pakaian oleh Abu Muhammad Al-Murtada Al-Mujtaba, Imam Hasan alaihissalam. Jadi para imam kita ini patut kita banggakan. Kita punya pemimpin-pemimpin yang mereka ini mustadafin, orang-orang yang paling tertindas di seluruh umat manusia. Nah, soalnya adalah kita di mana posisi kita? Apakah kita bersama orang-orang mustadafin ataukah kita bersama orang-orang mustakbirin, orang-orang yang kaum arogan? Kalau kita bersama orang-orang mustakbirin, kalau boleh saya terus terang, kita memilih rasa aman saja di dunia ini, ya harus bersama mustakbirin, dan kemungkinan kita merasa menang secara kasat. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan sesaat. Kemenangan itu terus berlaku, yang mungkin di saat itu tidak tampak kemenangan itu, tetapi di suatu zaman kemenangan itu muncul, mencuat, dan mengabadi. Buktinya adalah kemenangan Abu Abdillah Al-Husain. Buktinya adalah kemenangan beliau ini ya dalam rangka mengabadikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Al-Islam Muhammadiyatul wujud wa Husainiyatul baqa. Islam itu diwujudkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi menyelamatkan umat beliau, membahagiakan umat beliau di dunia dan di akhirat. Lalu Islam ini hendak diredupkan, hendak dihalangi, hendak ditutup-tutupi oleh kaum zalim karena mengganggu sistem arogansinya. Maka Abu Abdillah Al-Husain bangkit dan mengabadikan Islam dengan pengorbanannya seluruh yang beliau miliki. Karena itu Husainiyatul baqa, Islam ini diabadikan oleh Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Kesimpulannya bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa saya ambil hikmahnya adalah kesetiaan. Kita harus mencontoh para imam kita harus mencontoh para sahabat setia mereka. Nah, satu cerita bahwa satu terakhir nih, seorang sahabat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang bernama Zaid bin Suhan, ya, yang hidupnya penuh dengan kesetiaan, penuh dengan cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, hingga di perang Jamal dia syahid, ya, jatuh syahid. Dan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, rahimakallah ya Zaid bin Suhan namanya, Allah merahmatimu wahai Zaid, qad kunta khafifal ma'unah azimal ma'unah. Kamu begitu ringan terhadap kami. Artinya iya saja. Apa yang dikatakan oleh Ahlul Bait, ya siap, 86 dan seterusnya. Apapun yang dikatakan. Jadi seolah-olah nggak ada rasa berat. Iya, siap. Gitu. Tetapi juga bantuannya, pembelaannya itu sangatlah besar nilainya, berat nilainya, hingga mengorbankan nyawanya, nyawa yang paling berharga. Yang paling berharga bagi manusia kalau bukan nyawa apa? Harta benda dikasihkan, kalau dirampok harta atau nyawa? Ya sudah harta daripada nyawa.
Nah, bukan atau juga, ya. Tapi nyawa itu harus dipertahankan, dan itu bagi Zaid bin Suhan, ketaatannya kepada Imam Ali dan kesetiaannya ringan untuk dikorbankan, tetapi nilainya, ya, pengorbanannya, pembelaannya sangatlah berat, sangatlah besar. Itu yang bisa saya pahami dari hadis Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Demikian hikmah yang bisa saya ambil di bulan Sya'ban ini adalah menumbuhkan kesetiaan kita, bahwa agama yang kita yakini ini bukan cuma amalan-amalan, ya itu amalan-amalan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada amalan sosial, ada amalan kepedulian, ada amalan yang nyata yang diajarkan oleh Abu Abdillah Al-Husain dan para imam, dan juga penantian kita kepada sahibul asri waz zaman, bahwa Imam Mahdi alaihissalam adalah Husaini. Beliau adalah Husaini. Beliau yang mengekalkan, beliau yang menegakkan keadilan di muka bumi ini. Insyaallah kita bersama para mustadafin, orang-orang yang paling tertindas dalam arti mereka adalah para pemimpin sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang menguasai bumi, yang memiliki bumi seperti yang dimiliki oleh Abu Abdillah Al-Husain sekarang ini, bahwa hati orang-orang beriman itu miliknya Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Dengan salawatnya Pak Syuhada, itu pertanda penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.